Video ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memenuhi komponen penilaian di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Persiapan media tanam. Pertama-tama dicampurkan tanah topsoil dan kompos dengan perbandingan 2:1. Lalu yang kedua dipersiapkan 4 buah polybag dengan ukuran 10 kg. Yang kedua, persiapan benih. Dalam persiapan benih, biji akan direndam selama 15 menit. Kemudian, biji yang tenggelam di dasar media perendaman yang dijadikan benih buat ditanam, sementara yang mengapung itu dapat dibuang, tidak dapat digunakan. Yang ketiga, pembuatan lubang tanam. Dalam pembuatan lubang tanam, dibuat lubang tanam dengan cara menugal dengan kedalaman 2 cm sebanyak 1 biji per lubang dan sebanyak 2 lubang per polybag tanam dengan jarak 5 cm. Yang keempat, penyiraman. Dalam penyiraman tanaman lebih baik disiram saat pagi dan sore hari, terutama pada saat perkecambahan dan pembentukan polong. Penyiraman tidak dilakukan saat hujan turun. Yang kelima yaitu penjarangan. Dalam proses penjarangan dilakukan pemotongan tanaman pada saat umur 1 MST dengan cara menggunting tanaman tersebut hingga tidak ada tersisa sampai ke akarnya dan sisakan satu tanaman saja per polybag. Yang keenam yaitu pemupukan. Pertama-tama diukur pupuk SP menggunakan timbangan analitik untuk jagung dengan berat 1,8 gram, untuk kedelai dengan berat 0,5 gram. Kemudian tanah dikorek sedikit atau tidak terlalu dalam, serta memberi jarak dari tanah yang terbolongi dengan jagung. Setelah tanah dikorek, lalu dimasukkan pupuk yang telah ditimbang dengan ukuran 1,8 gram tadi, dan tanah ditutup sampai pupuk tidak tampak dari luar lagi. Pada tanaman kacang kedelai dilakukan hal yang sama dengan menggunakan pupuk SP yang beratnya 0,5 gram. Untuk pemupukan kedua pada tanaman jagung, pertama-tama ditimbang pupuk urea dengan berat 1,8 gram. Lalu ditimbang pupuk KCl dengan berat 0,5 gram. Sebelum memasukkan pupuk urea ke dalam polybag, pertama sekali diatur jarak tanam dengan lubang pemasukan pupuk, serta lubang untuk pupuk kedua ini berbeda dengan lubang pupuk yang pertama. Setelah dimasukkannya pupuk urea, selanjutnya dimasukkan pupuk KCl ke dalam tanah dengan lubang yang berbeda serta jarak yang sudah diatur. Setelah kedua pupuk dimasukkan ke dalam lubang dekat tanaman yang di dalam polybag, tidak lupa untuk menutup atau menimpa pupuk dengan tanah yang sebelumnya, atau kembali seperti semula. Untuk tanaman kacang kedelai, pertama-tama ditimbang pupuk urea dengan ukuran 0,3 gram, lalu ditimbang pupuk KCl dengan berat 0,5 gram. Kemudian dimasukkan pupuk urea yang telah ditimbang ke dalam polybag dengan jarak yang sudah diatur dari tanaman, serta lubang yang berbeda dari pemupukan yang pertama. Lalu dimasukkan juga pupuk KCl yang telah ditimbang ke dalam tanah yang sudah dilubangi, serta diatur jarak dengan tanaman. Dilakukan seperti pemupukan pada jagung. Yang ketujuh yaitu pengukuran. Dalam melakukan pengukuran tinggi tanaman, diukur tinggi tanaman diambil 1 minggu sekali setiap hari Kamis dengan menggunakan meteran, dimulai pada saat tanaman telah berumur 2 MST hingga 9 MST. Dilakukan hal yang sama juga pada tanaman kacang kedelai. Yang kedelapan yaitu hasil. Ini merupakan data tinggi tanaman jagung setelah 9 MST. Ini merupakan data jumlah daun setelah 9 MST. Ini merupakan data tinggi tanaman kedelai setelah 9 MST. Ini merupakan data jumlah daun pada tanaman kedelai setelah 9 MST. Dari hasil pengamatan, tanaman jagung dan kedelai ini mengalami 3 fase, yaitu fase eksponensial, fase linear, dan fase penuaan. Fase eksponensial merupakan periode laju pertumbuhan eksponensial, di mana lambat pada awalnya tetapi kemudian meningkat terus. Laju perbandingan lurus dengan ukuran organisme. Semakin besar organisme, semakin cepat ia tumbuh. Fase linear merupakan kelajuan fase sebelumnya, di mana selama fase ini terjadi saat penambahan pertumbuhan secara progresif, berkurang menurut waktu sampai dicapai keadaan mantap. Fase-fase tersebut dibedakan berdasarkan minggu pengamatannya atau MST.
Pada fase eksponensial di tinggi tanaman jagung terjadi selama 1-3 mst, pada fase linear terjadi selama 3-7 mst, dan pada fase penuaan terjadi selama 8-9 mst, sedangkan pada fase eksponensial di tanaman kacang kedelai terjadi selama 1-3 mst, pada fase linear selama 3-6 mst, dan pada fase penuaan selama 7-9 mst.